Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannati aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mukarramun, para asatidz, para alim ulama, para tokoh masyarakat, berkhusus seluruh jajaran pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Rayyan yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh para hadirin jamaah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan hadir dan kumpul kita tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam pagi hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam kajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita bahas senantiasa menjadi ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat teriring salam mari sama-sama kita aturkan hariban junjungan alam habibana nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, juga kita selaku umatnya ila yaumil qiyamah. Para hadirin, Bapak-bapak dan Mas sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Nasaihud Diniyah sampai di halaman 116. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini ila an qala summa, kemudian, inna lis-salati, sesungguhnya bagi salat, suratun zahiratun, yaitu gambaran zahir, wa haqiqatun batinatun, dan juga memiliki gambaran hakikat yang batin. La kamala, tidak akan sempurna, lissalati, bagi itu salat, wala tamamalaha, dan tidak sempurna salatnya, illa biiqamatihima jami'an, melainkan dengan menghadirkan kedua hal tersebut. Jadi salat ini memiliki dua unsur. Unsur pertama adalah zahir, unsur kedua adalah batin. Fa'amma suratuhal zahir, sedangkan gambaran zahir daripada salat itu, fahiya al-qiyam, yaitu berdiri, wal qiraah, yaitu bacaan, wal ruku'i, kemudian ruku', was sujudi, dan sujud, wa nahwa dzalik, dan semisalnya. Artinya gambaran zahir dalam salat itu adalah mencakup daripada gerakan-gerakan salat kita, baik yang rukun ataupun yang sunnah. Yang sunnah nanti dibagi dua, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hay'ah. Sunnah ab'ad adalah sunnah yang kalau ditinggalkan itu mesti diganti pakai sujud sahwi. Sunnah ab'ad ada tiga tempatnya, hadirin sekalian. Pertama diantaranya tahiyat awal. Ada orang sholat lupa tahiyat awal, maka sujud sahwi. Atau dia baca tahiyat awal atau tasyahud awal, tapi tidak baca salawat sama Nabi. Nah, di tahiyat awal itu salawatnya sama Nabi saja, enggak pakai wa ala ali. Sebagian ulama mengatakan makruh, walaupun ada yang berbeda pandangan. Jadi kalau tahiyat awal salawatnya sama Nabi saja. Berbeda dengan tahiyat akhir. Kalau tahiyat akhir disunnahkan membawa wa ala
ali Sayyidina Muhammad. Begitu juga termasuk sunnah abad adalah membaca doa qunut bagi mazhab Syafi'i atau membaca sholawat kepada 3 Nabi, keluarganya dan sahabatnya. Wa ala ali wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad satu Nabi. Wa ala ali kepada keluarga wa sahbihi ajma'in dan kepada keluarga Nabi dan sahabat Nabi, kena semua 3. Nah itu sunnah amat dari sekalian. Nah sunnah amat ini lupa ditinggalin, mesti diganti dengan sujud sahwi. Nanti ada di kajian fikih. Jadi zahir sholat itu dilihat dari ilmu fikihnya. Menurut syariat, ilmu fikih inilah penyebab daripada diterimanya sholat seseorang. Jadi kalau ada orang sholat nggak pakai ilmu fikih, maka pastilah itu sholatnya ditolak. Fakulluman setiap orang, fakulluman bighairi ilmin tanpa ilmu, yang malu dia beramal, amaluhu amalnya mardudatun ditolak, la tuqbalu tidak diterima. Maka ada sebagian guru-guru itu suka ngomong begini, lebih baik ngaji daripada sholat. Murid yang nggak ngerti akhirnya nggak pernah sholat karena ngaji terus. Salah sangka. Padahal maksudnya adalah percuma sholatnya tanpa ada ilmunya. Ilmu didapat di pengajian. Makanya hadirin dan sekalian, kemuliaan menuntut ilmu minal mahdi ila lahdi, dari kita baru lahir sampai kita meninggal wajib kita belajar menuntut ilmu. Maka zahirnya itu harus sempurna dulu. Jadi nggak bisa orang itu sholat langsung sholat aja, butuh cari ilmunya. Sebagaimana orang mau berumah tangga, mesti cari ilmu rumah tangga dulu. Sebagaimana orang mau dagang, cari ilmu dagang dulu. Ini nggak berani amat. Main dagang aja, belum cari ilmu dagang. Berani amat berumah tangga tanpa ilmu rumah tangga. Kok bisa berani melakukan perjalanan tanpa kita melakukan yang namanya persiapan? Man arafa bu'da sabari ista'adda. Man siapa orang arafa tahu bu'da sabari jauhnya perjalanan, ista'adda dia harus siap-siap. Nah hadirin jemaah sekalian, itu dari dohirnya. Yang rukun juga dibagi ada 4 hadirin sekalian. Ada namanya rukun qauli, rukun yang diucapkan. Jadi nggak boleh dibacanya di dalam hati. Seperti apa? Baca Fatihah. Walaupun kita jadi makmum, suaranya nggak didaharkan, mesti ada gerakan mulutnya, mesti ada suara yang keluar setidaknya terdengar oleh telinga kita sendiri. Apalagi yang rukun qauli, bacaan tahiyat, at-tahiyatul sampai habis. Apalagi rukun qauli yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu ngangkat tangannya apa ucapan Allahu Akbar-nya? Ucapan Allahu Akbar. Adapun ngangkat tangannya oh, hadirin jemaah sekalian. Kemudian baca sholawat kepada Nabi, itu pun rukun atau rukun qauli sebutnya yang harus diucapkan. Adapun selain itu nggak mesti diucapkan. Kemudian ada juga rukun fi'li seperti ruku, seperti sujud, i'tidal, itu zahirnya. Maka kalau rukunnya batal, hadirin sekalian, batal sholat tersebut. Karena rukun mah tiangnya. Kemudian ada juga rukun qauli, rukun fi'li, kemudian rukun qalbi yang harus di hati. Apa itu? Niat. Adapun ucapan usolli itu mah sunnah. Karena tetap niat mah di mana tempatnya? Di hati.
Ada juga hadirin jemaah sekalian terakhir rukun maknawi. Maksudnya bentuknya nggak ada, tapi secara makna ada. Apa dia? Tertib. Dalilnya mana tertib? Kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana melihat saya sholat. Artinya nggak boleh ikutin cara sendiri, kudu ikutin cara Nabi, cara sahabat, cara ulama-ulama sebelahnya. Itu kurang lebih gambaran doanya. Kemudian wadhaifus salatu dhahirah wa amma haqiqatuhal batinah, sedangkan hakikat batinnya itu salat. Pamisalu dzalik, contohnya al khusyuk. Khusyuk itu termasuk batinnya. Jadi orang udah sholat nih, bacaan udah bisa, rukunya udah ngerti, sujud sahwinya udah tahu, wudunya udah sempurna. Masih ada juga yang harus dituntut nih dari sholatnya seseorang, batinnya apa? Khusyuk. Dari kata khosya'a, khusyuk. Dari khosya, takut, tunduk, patuh, menghamba. Karena pada dasarnya sholat kita itu, hadirin jemaah sekalian, yang Allah minta bukan untuk kebaikan Allah itu sendiri, tapi untuk kebaikan kita. Kalau kita nih nyuruh orang beli nasi, kan kebaikannya kembali kepada kita. Apa? Dapat nasi. Kita nyuruh anak kita warung beli sesuatu, maka kita dapat keuntungan dalam menyuruh hal tersebut. Tapi Allah menyuruh kita untuk A, B, C, D, puasa, sholat, ibadah, zakat, sedekah, bukan buat Allah. Kembali kebaikannya itu buat kita. Nah, maka tadi itu disebut dengan yang namanya batinnya hanya khusyuk, harus ada. Wa hudurul qalbi, dan kemudian dihadirkan hatinya. Sholat, hadirin jemaah sekalian, keawang-awang pikirannya masih di rumah, lagi sholat pikirannya kekerjaan. Hudur, dihadirkan hatinya supaya hidup. Jadi maka itu dari segi batinnya ada. Wat tadabburi, kemudian mentadabbur daripada apa yang jadi gerakan sholat dan apa yang dibaca di dalam sholat. Wat tafahumi, dan kemudian paham lima'anil qiraah, dari makna apa yang dibaca. Inna sholati, sesungguhnya sholat saya, wa nusuki, ibadah saya, wa mamati, mati saya, seluruhnya lillahi rabbil alamin, buat Allah. Kerja berangkat buat Allah, semuanya buat Allah. Tuh, kita ngerti Allahu Akbar kabira, Allah yang maha besar. Oh, berarti kalau Allah maha besar, tidak ada yang selain Allah yang lebih besar. Kalau punya masalah besar, Allah kita lebih besar. Gak bakal tuh orang Islam itu putus asa. Sadar dengan selain daripada yang rukun, yang wajib daripada sholat tersebut, kesunahan juga harus kita pahami. Dalam kitab Taqriratus Salidah, kesunahan sholat itu ada 1.500. Dan dari 1.500 sunnah sholat itu dibagi jadi 3. Ada sunnah sebelum sholat, sunnah pas sholatnya, dan sunnah setelah sholatnya. Sunnah sebelum sholat contohnya kayak azan, itu sunnah tuh. Sunnah azan. Sunnah apa lagi? Sunnahnya iqamah. Itu sunnah-sunnah sebelum sholat. Nah, nanti ada sunnahnya. Nah, dari sunnah tersebut tentunya ada hikmahnya, termasuk juga azan. Hadirin jemaah sekalian, dalam bahasa Arab al-falah itu artinya keberhasilan, kesuksesan, kemenangan dunia akhirat.
Tapi kalau kesuksesan di dunia aja, bahasa Arabnya najah. Maka supaya kita temuin tuh orang lulus kuliah, lulus wisuda, terus kita katakan ma'an najah. Artinya apa? Semoga sukses, semoga berhasil gitu. Tapi panggilan azan berbeda. Hayya 'alal falah, la hayya 'alan najah. Kenapa? Sebab sholat yang akan dikerjakan bukan hanya penyebab menjadi sukses di dunia saja, tapi sukses juga menjadi orang-orang yang sukses di akhirat. Siapa? Kita yang sholat. Itu. Maka hadirinnya mas sekalian, panggilan Allah. Maka di antara sunnah sebelum sholat, di antara sunnah ketika dengar azan, yaitu yadhabun ilal masjid bin nasyad. Berangkat sholat itu dengan semangat, itu sunnah juga. Nyambut azan, kemudian bergegas berangkat ke masjid dengan semangat, itu adalah termasuk sunnah sholat. Kita kan kadang-kadang kalau dengar azan gimana? Astagfirullahaladzim, udah azan lagi aja nih, ke astagfirullahaladzim salah tempat. Ya Allah, tadi dulu udah asal lagi. Kayaknya datang waktu sholat kayak nyesel gitu. Kayaknya mau berangkatnya kayak malas-malas. Justru begitu datang, alhamdulillah, giliran maghribnya Ramadan ditungguin. Begitu datang ada maghrib Ramadan, kita jawabnya tuh, alhamdulillah. Di situ ada Nisa. Ya Allah, cepet amat belum ngopi ini begitu. Itu hadirin jemaah sekalian, kita nih justru binasyatin dengan semangat sholat itu. Karena orang yang diperdengarkan di telinganya azan itu sebuah undangan. Berapa banyak orang hadirin jemaah sekalian enggak dengar azan, berarti enggak dapat undangan. Bisa jadi lagi tidur, atau dia dengar tapi nggak bisa berangkat. No, yang lagi di ICU hadirin jemaah sekalian, yang berbaring di rumah sakit. Dua pekan ke belakang ada sekali tetangga di bawah rumah meninggal. Terakhir saya tengok beliau, dia katakan, Ustaz, doain saya pengen sholat berjamaah lagi. Gitu, pengen sholat berjamaah lagi. Sedih kita hadirin mas sekalian melihat orang-orang itu masuk itu suara azan ke ruangan mereka, tapi apa daya, kekuatan tubuhnya berkurang, nggak bisa gerak, nggak bisa berangkat ke masjid. Maka binasa kita adalah sunnah. Maka anggap itu undangan dari Allah spesial ya. Sebagaimana kita kalau dapat undangan sekarang lagi musim kondangan ya. Sekarang padahal udah Muharram, masih banyak aja ini kondangannya. Seminggu bisa 3 ya. Sebagaimana undangan itu wajib kita hadiri. Dalam ilmu fikih yang wajib kita hadiri itu khusus walimatul urus, undangan nikah. Jadi wajib datang kalau undangannya khusus. Tapi kalau undangannya umum nggak wajib datang, sunnah aja datangnya. Contohnya gimana undangan khusus? Datang undangannya atau langsung dikasih tahu. Maaf, nanti pekan besok saya mau nikahin anak saya. Ya. Terus saya mengharapkan doa dan restunya dari Bapak, mudah-mudahan bisa hadir. Undangan khusus wajib datang. Nah, dengan syarat nggak ada uzur. Kalau ada uzur beda cerita. Tapi kalau undangannya umum, ada sekalian undangannya umum. Nah, itu jadi sunnah datang. Misal undangnya di grup WA. Ada hadirin sekalian yang punya hajat, kalau undangan hadirin sekalian, terus ada tetangganya datang, jangan suuzon. Barangkali ada karena apalagi undangnya lewat mana? Lewat grup WA. Nggak ketahuan hadirin sekalian. Apalagi di HP orang-orang sibuk, pejabat-pejabat tuh, boro-boro dia lihat grup WA. Nah itu hadirin sekalian, undangan. Rasulullah SAW dengan sekalian pernah satu hari ketika baru nikah sama Aisyah, Rasulullah itu bertanya orang Persia. Kemudian orang Persia ini ahli
dia pengen Nabi itu masuk ke rumahnya, cobain makanan. Kemudian datang ke Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah, Waalaikumsalam. Saya ini tetanggamu, saya mau mengundang kau makan dulu. Terus sudah Aisyah istri saya diundang tak? Kemudian kata ini orang Persia, enggak ya Rasul, bawa aja. Maka Rasul masuk ke dalam bilang Aisyah, kau sudah diundang. Kemudian Nabi balik ke depan, melihat Aisyah yang agak-agak kecewa karena nggak diajak, dia bilang apa? Kata Nabi, maaf, saya nggak bisa datang. Nabi ngimbangin istri dan istri ngimbangin istri. Nah, para ulama fikih dari cerita ini ngambil kesimpulan kalau yang diundang kita jangan kayak istri gitu. misalnya di surat undangannya YTH Bapak Taufik Hidayat, ya saya aja datang. Bisa kata ulama fikih bisa jadi haram tuh makanan kalau dimakan sama yang gak diundang. Siapa yang istri kita? Kecuali itu sana Bapak Taufik beserta istri. Ini kadang-kadang hanya masalah kondangan yang diundang beserta istri, anaknya 4 dibawa semua. Nah, kalau begitu bagaimana Ustaz? Kita datang ke yang hajatnya. Mohon maaf Bapak hajat, ini yang punya hajat. Saya bawa anak. Biar diikhlasin, biar diridhoin semua anak, semua istri. Enak kan kira-kira? Biar secara hukum legal. Jadi bicarain, namanya sendok itu nasi. Nanti maksudnya ya. Banyak ada hadis yang menyebut syarrul ta'amul walimah. Seburuk-buruknya makanan adalah makanan yang ada di tempat pesta walimah. Kata dulu nih, belum beres nih hadis, jangan ambil kesimpulan dulu. Yang nabuha mayyati, haram hukumnya orang yang lapar makan di situ. Wa yunna ilaiha mayyatba, tapi yang kenyang silahkan makan di situ. Nah, hadirin jemaah sekalian, Ibnu Hajar al-Asqalani ini kalau dibaca terjemah kira-kira salah paham ya Pak. Jadi seburuk-buruknya makanan adalah makanan yang ada di tempat pesta. Diharamkan bagi orang yang lapar makan di situ, tapi yang kenyang boleh makan di situ. Ini kalau hanya dibaca terjemah orang nggak ngerti, akhirnya orang kagak pada datang ke pesta ini. Tapi hadirin sekalian, maksud hadis ini adalah seburuk-buruknya makanan yang ada di tempat pesta, kemudian yang lapar dilarang ke situ. Artinya apa? Kata Ibnu Hajar, kita itu kalau datang ke pesta, niatnya mau memenuhi undangan, terus silaturahmi, bukan makan. Adapun makan itu bonusnya, begitu. Misalnya ada dari pagi ke makan. Kalau makan, bukan kondangan, itu niat makan dari sekalian. Kenapa nggak boleh niat makan? Karena kalau kita niat makan, tahu-tahunya kehabisan. Kecewa Pak. Udah ditahan dari pagi nggak makan. Datang kondangan, mana gede lagi nasi amplopnya. Ya, habis lauknya. Jelek kan jadinya nih? Jelek. Ini yang nggak boleh. Artinya kita datang ke kondangan itu niatnya apa ya Pak? Silaturahim, memenuhi undangan. Sebab Rasul memenuhi undangan siapapun yang undang. Jadi itu tuh ya. Jadi poinnya tuh adalah kita datang bukan niat makan. Makanan kan bonusnya itu dia dikesampingkan. Kadang-kadang di grup WA udah ada dulu. Mungkin si David ini ayo udah datang ke kemana gitu. Udah lihat tadi sekalian. Mas, hari ini gak usah masak. Emang apa Pak? Kondangan 3. Jadi jangan terlalu diniatin makannya tadi. Kenapa? Memang takutnya begitu pada masa kita datang ke tempat kondangannya, makanan yang tidak sesuai ekspektasi, kita jadi mencaci. Nah, padahal datang ke situ niatnya ngapain? Silaturahmi, kemudian memenuhi undangan. Banyak
situ nggak ada maksiat. Kalau ada maksiat jangan pernah kecil. Kalau dulu guru saya ngajarin begini, kalau mau berantemnya pas ujung kubur, itu bagus tuh. Pas ujung kubur langsung berantem situ. Satu. Kedua, hadirin dan sekalian, itu kita boleh nggak hadirin undangan itu kalau di situ ada pembeda-bedaan, si kaya, yang miskin yang miskin. Maksudnya apa? Yang miskin makan di sini, yang kaya di sini, boleh boleh. Undangan seperti itu. Nah, itu saya ingat di antara asbabun nuzul, salah satu surat di juz amma itu kan ditegurnya Rasul. Gara-gara apa? Gara-gara Rasul ini lagi ngobrol-ngobrol rapat deh kalau kata kita main. Rapat sama pembuka kafir Quraisy. Yang kafir Quraisy ini diharapkan oleh Rasul bakalan masuk Islam, bakalan dapat donatur baru, orang-orang gede-gedean deh, orang kaya, pejabat-pejabat. Rasul lagi ngobrol, tiba-tiba datang seorang buta, namanya Abdullah ibn Umi Maktum. Kemudian Rasul itu hadirin sekalian nggak komen, cuman mukanya ada begini nih. Aduh, jatuh dia nih. Jadi gitu kayak. Maksudnya terus kemudian ini Abdullah bin Maktum nggak cuma datang, dia ngomong, alimni ma'anallahu ya Rasulullah, kau ajarkan kepadaku apa yang Allah ajarkan kepadamu wahai Nabi. Ngomong yang kencang lagi. Kira-kira ganggu nggak? Ganggu nggak? Apa? Wajar kalau Rasul merasa terganggu, hadirin yang sekalian. Maka turunlah itu teguran dari Allah, abasa. Artinya kan yang bermuka masam, yang mukanya gak enak, abasa. Muka kau gak enak, watawalla, dan engkau berpaling. Anja ahlul a'ma, ketika datang kepada engkau, yaitu orang buta. Si namanya Abdullah ibn Umi Maktum. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Jelas-jelas Abdullah bin Umi Maktum pengen cari ilmu agama sungguh-sungguh. Terus kemudian si pemuka kafir Quraisy tadi belum tentu juga mau Islam. Kenapa engkau pentingin yang kaya itu daripada yang ini? Itu bahasanya. Namun beberapa ulama menolak asbabun nuzul ini. Alasannya apa? Masa iya Nabi Muhammad yang dipuji dalam Al-Quran punya akhlak yang begitu tinggi, ketika ada orang masuk ke rumahnya, terus Rasul mukanya jadi jelek, jadi masam. Ngerti gak? Padahal Rasul anak paling bagus. Kok Rasul bisa begitu, sikap begitu? Gini hadirin sekalian. Kita bawa dulu itu kisah ke dalam hidup kita, contoh misalkan. Bapak-bapak lihat apa? Tiba-tiba ada orang masuk ke dalam. Secara enggak ngomel aja kan bagus banget ya. Betul gak? Kalau orang yang emosian pasti langsung ngomel, ngapain, lagi ngapain? Begitu kan? Itu tingkatan pertama. Tingkatan kedua, dengan sopan kita kasih tahu dia, mohon maaf, Pak, ini kita sedang ada apa? Sebaiknya Bapak di dulu. Nah, ngomong begitu tuh udah sopan banget kan? Sopan banget. Tapi Nabi nggak ngomong sama sekali. Hanya Nabi begini aja. Gitu. Cuma Rasul nggak ngomong apa-apa. Berarti itu akhlak baik kan dari Rasul. Akhlak baiknya Nabi. Sekalipun orang buta itu datang di tengah-tengah rapatnya Nabi, tapi dia nggak komen sama sekali, nggak ngomong sama sekali. Cuman ada memalingkan sedikit di hatinya tuh ada perasaan. Ya biar deh itu. Nggak ada perasaan ngomel, nggak buruk sangka, enggak. Segitu dulu bagus banget. Maka hadirin yang sekalian, disitulah langsung Allah tegur. Nah, teguran ini kata para ulama termasuk dalil alasan kebenaran Al-Quran. Dari mana kita tahu kebenaran Al-Quran? Dari surat ini. Coba, di mana ada orang dapat teguran terus diumumin? Ada Nabi ditegur sama Allah Subhanahu Wa Taala atas kesalahannya. Tapi tetap tak ayat ini kasih tahu kepada sahabatnya. Kasih tahu. Kira-kira kalau yang jadi Nabi kita nih. Contoh yang jadi Nabi kita ditegur sama Allah, kita kasih tahu sama orang, malu. Saya bisa ditegur sama Allah nih, ayat ini malu. Atau bapak ditegur sama atasan, dapat SPD, dapat surat peringatan dari atasan. Kita kasih tahu kan ke teman-teman kantor, malu lah gengsi, jatuh martabat kita di depan orang-orang. Tapi Nabi
sekalian, ini bukti Al-Quran yang datang dari Allah, teguran kepada Nabi, dan Nabi punya sifat tabligh yang menyampaikan, sehingga apapun, mau dia itu ayat yang ngejelekin Nabi, mau ayat itu nyindir Nabi, nyinggung Nabi, nggak peduli, Nabi sampaikan. Oh, hadirin sekalian. Jadi itu yang termasuk daripada undangannya. Jadi jangan pilih-pilih dan ulama, pilih orang yang kaya, undang semangat, banyak kuenya nih, makanannya enak-enak. Nah itu dimakruhkan kita datang tempat seperti itu. Nah hadirin sekalian, maka tadi dari segi batin, sholat itu hudurul qulub, hatinya dihadirkan. Sebab hadirin sekalian, hati ini ada keadaannya tiga. Ada hati yang disebut dengan qalbul marḍa, artinya hati orang sakit. Ada qalbul mayyit, hati yang mati. Dan yang ketiga ada qalbun salim. Qalbun salim itu nanti yang orang-orang beriman datang kepada Allah, yang selamat sehat. Yang kedua ada qalbul marḍa, yang sakit, umat-umat, kadang taat, kadang maksiat, kadang sholat, kadang maksiat, STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Ada yang qalbul mayyit, hatinya udah mati, teguran dari Allah kayak apapun, jadi sekalian udah kelihatan. Jadi hatinya itu keras, mati, karena udah bisa menerima kebenaran. Sekalipun dihadirkan di hadapan dia ada mayit, ada orang meninggal, hari ini dia nggak ambil pelajaran. Padahal orang beriman melihat setiap kejadian pun jadi pelajaran. Termasuk ada orang yang meninggal, kafa bil mauti walid. Cukuplah bagi seorang beriman, yaitu kematian sebuah nasihat. Nasihat apa? Oh hari ini dia yang mati, besok sejam lagi, 2 jam lagi, sehari lagi, 2 hari, sepekan 2 pekan, bisa jadi giliran saya. Nah hadirin dan sekalian, itu bagian batinnya. Wa kamalul ikhlas, sholatnya perlu ikhlas. Jangan giliran ada mertua sholat khusyuk, ada mertua sholat khusyuk. Tumben-tumbenan ke masjid, ada mertua nginep, ada mertua nginep di masjid. Gini terkadang nginep ke mertua kagak juga di masjid. Alhamdulillah. Wat tadabburi, wat tasbih, dan lain-lain sebagainya. Zahirus salat, zahir salat itu hifdzul badan, menjaga badan, wudunya, jaga muka, jaga tangan. Kalau ada maksiat-maksiat, tidaklah setetes air wudu jatuh dari anggota wudu, melainkan dosa yang dimaafkan. Jadi makanya Pak, kalau habis wudu itu makruh dipelak wudunya, biarin jatuh sendiri, karena tiap tetesan air wudu yang jatuh dari anggota wudunya adalah dosa-dosa. Kalau dari tangan, dosa tangan jatuh. Makruh hukumnya untuk dipelak. Maka wudu itu ada adab, jadi antara ada wudu jangan dilap, biarin jatuh sendiri tetesannya. Kemudian di antara wudu itu makruh wudunya di WC. Ya, jadi sekalian ya, makanya orang tua kita zaman dulu WC atau tempat mandi beda. Beda, tempat mandi maka ada WC-nya. Kalau WC, ya, zaman dulu di rumah-rumah zaman dulu beda. Tapi di mana Ustaz? Di rumah saya banyak kamar mandi, ya WC di situ. Ya udah, apa ya kan cuma ada wadah. Kalau yang bisa silahkan, itu bagus. Kalau nggak ada ya bagaimana? Seadanya itu. Nah kemudian wabatinu sholat, sedangkan batinnya sholat itu tadi hindul qalbi wasirri, menjaga hati biar tidak mati. Wadhalika mahallun nadil haq, karena hati itu adalah tempat melihat kebenaran minal abdi, dari seorang hamba. Seorang hamba tidak akan pernah bisa melihat kebenaran dengan baik kalau hatinya tidak dijaga. Gimana cara menjaga hati? Maka sholatnya diusupi, sholatnya dihadirkan. Kemudian qala Imam Ghazali, berkata Imam Ghazali
alladzi yuqimu suratas salatil zahir, perumpamaan orang yang mendirikan salat tapi zahirnya aja, batinnya enggak dipakai. Wa yaqulu an haqiqatiha, tapi dia lalai dari hakikat salat yang batin tadi. Kama salil ladzi yahdi limalikin 'azimin wa sifatin mayyitatin la ruha, seperti ada orang memberi hadiah kepada seorang raja yang agung, tapi hadiahnya perempuan mati, nggak ada ruh di dalamnya. Singgung kira-kira. Ngapain ngasih perempuan mati? Kalau mau juga yang hidup. Ini raja hebat, raja agung, tapi dikasih hadiah perempuan mati, nggak ada gunanya. Wa masalul ladzi, dan umpama atau perumpamaan orang yang yuqassir bi iqamatil zahiri shalah, dia itu hanya melaksanakan batinnya aja, sehingga dia katakan saya terus sholat, cukup sholat itu kan mengingat Allah, cukup ingat saja saya sudah sholat. Kalau yang begini gimana? Perumpamaan seperti yahdi ilal maliki wa sifatil maqturatil aqab, yaitu orang yang sholat seperti seseorang menghadiahkan kepada raja agung tadi perempuannya ini kakinya buntung. Buat apa? Kata. Nah, maka hadirin masyarakat kalian, di sini pa'an tatuhda sholat, maka kamu memberikan hadiah sholatmu itu kepada Tuhan, kepada Allah. Fa'iyaka, maka hendaknya dirimu antahdiha, untuk menghadiahkan sholat tersebut bihadihi sifat, dengan sifat yang dua ini, zahirnya juga batinnya. Jadi gak kalah penting tuh batin sholat, karena dia yang utama, dia yang paling batinnya. Tapi jangan batinnya aja, sholatnya juga zahir sholatnya juga enggak. Jadi dua-duanya hal yang terpenting. Dan sholat yang dilaksanakan dengan baik, memenuhi kriteria zahir, memenuhi kriteria batin, itu akan menghasilkan tanha anil fahsya wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau hari ini banyak orang tanya begini, Ustaz, ada orang sholat terus, tapi kok perbuatannya sholatnya tadi nggak mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar? Sholat korupsi, sholat zina, sholat melakukan kemaksiatan. Satu permasalahannya, karena sholatnya tadi tidak menggabungkan antara yang zahir dan yang batin, sehingga tidak melahirkan tanha anil fahsya wal munkar. Satu alasan. Yang kedua, hadirin yang sekalian, ada salah satu sabda Nabi Muhammad SAW, la yasriku syarik hina yasrik bahwa mu'min. Tidaklah seorang pencuri ketika mencuri dia itu sebenarnya orang beriman. Alias begini, Ustaz kan dia ngaji, dia sholat, masih punya iman, kok dia masih mencuri juga? Gitu. Dia itu punya iman, dia itu pernah belajar bab zina itu haram, tapi dia masih kerjain. La yazni zani hina yazni bahwa mu'min. Tidaklah seorang berzina padahal dia beriman. Nah, hadirin yang sekalian, ini yang paling parah. Ketika seseorang melakukan kemaksiatan padahal dia tahu ilmunya, dia punya iman, dia pernah ibadah, maka hadirin yang sekalian, sesungguhnya seorang pencuri, pezina yang melakukan zina, pencuri melakukan pencurian, imannya, ilmunya ditahan sama Allah. Jadi ini orang ini ketika melakukan kemaksiatan, ilmu sama iman ditarik sama Allah. Bahasa kitanya, bahasa manusianya apa? Hilaf. Mohon maaf, saya hilaf. Ditahan, nggak ingat sama iman, nggak ingat sama ilmu itu, Pak. Lupa seketika. Namun ketika perbuatan maksiat itu selesai, hadirin sekalian, ilmu sama imannya dibalikin sama Allah. Baru deh ada perasaan namanya nyesal, ya kan? Nah, yang repot habis
maksiat, entah itu mencuri, berzina, minum obat, enggak merasa nyesel. Nah, lu hadirin sekalian, kalau dia tidak merasa nyesel, berarti iman sama ilmunya dari kembali sama Allah ditahan terus, enggak ada perasaan nyesel. Bahkan perbuatan maksiat ini jadi hobinya. Nauzubillah min dzalik, jadi profesi. Nipu jadi profesi ya. Yang lain dilakukan orang aja tuh buat nipu. Kenapa? Hatinya mati jadi manusia. Walaqad tarakna li jahannama katsiran minan nas. Dan telah Allah jadikan di neraka itu bakalan bahan bakarnya dari manusia banyak. Kenapa mereka tak bisa? Kenapa mereka di neraka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Punya hati tak bisa merasa. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Dikasih mata tak bisa melihat. Dikasih kuping tak bisa mendengar. Ulaika kal'an'am. Mereka itu ibarat binatang ternak. Balhum adall, bahkan lebih terhina dari binatang sekalipun. Na'udzubillahi min dzalik. Kita punya hati yang bisa terhina. Kita punya mata, kita pakai ini semua untuk ibadah. Maka doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia, sehat, kuping sehat, mata sehat, semua sehat. Kebaikan di dunia, punya harta. Kebaikan di dunia, punya ilmu. Kebaikan di dunia, punya jabatan. Tapi tidak cukup sampai situ, karena ada selanjutnya, wabil akhirati hasanah. Gimana apa yang sudah Allah anugerahkan kita di dunia dari kebaikan tadi, hasanah tadi, biar jadi wasilah untuk mendapat hasanah kebaikan juga. Gimana? Di akhirat. Ya Allah, saya dikasih mata sehat. Maka gimana kesehatan mata ini biar jadi bil akhirati hasanah? Baca Quran. Ya Allah, saya ini punya kuping saya bisa dengar sehat. Gimana biar jadi bil akhirati hasanah? Dengerin dengerin itu ayat Quran, dengerin zikir. Ya Allah, saya Engkau anugerahkan itu hartanya ini hadirin jemaah sekalian, biar jadi fil akhirati hasanah, infak, sedekah. Ya Allah, saya punya anak, gimana anak yang menjadi hasanah kebaikan kita di dunia, biar juga kebaikan kita di akhirat nanti. Masukin pesantren, kita meninggal ada yang doain. Hadirin sekalian, sebenarnya kan doanya cukup ya. Di dunia hasanah, fil akhirati hasanah. Ya kan? Sebenarnya cukup kan doanya? Cukup, di dunia baik, di akhirat baik. Tapi kenapa ada wakina ada benar? Wakina dan jauhkan kami ada benar dari siksa api neraka. Karena bagaimanapun manusia berpasangan lupa. Pasti ada salahnya, ada lupa. Betul gak? Dan pasti bagaimanapun mampirlah kali baru sebentar kan? Ya, mampir baru sebentar ya. Maka doa kita, ya Allah, biar kami ini nggak mampir dulu neraka. Ada yang sekalian di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, yang kita baca ini, di azab neraka yang paling ringan, ahwan tapi yang paling ringan, 2 batu bara ditempelin di kaki yang kanan, yang satu kanan dan kiri, 2 batu bara ditempelin di kaki kanan sama kiri. Itu otaknya gelokok kamu, mendidih dan kayak air yang ditaruh di atas periuk, ditaruh di atas kompor. Ini sudah batunya doang, belum masuk ke apinya, belum tenggelam. Alhamdulillah dari mudah-mudahan wakina. Hadirin sekalian, terakhir kita sudah Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ilmu yang bermanfaat. Yang lagi sakit, biar Allah angkat penyakitnya. Yang sedang punya permasalahan, Allah berikan solusi dalam keluarnya. Ya, yang sedang mencari nafkah rezeki, Allah buka pintu rezekinya. Anak-anak kita yang menuntut ilmu, Allah mudahkan dalam proses menuntut ilmunya. Kita diberikan kepada istiqomah dalam ibadah.